Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini setiap hati kami biarlah memandang Tuhan untuk melihat pertolongan-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini biarlah Roh-Mu melingkupi setiap kami. Damai sejahtera mengalir dalam setiap hati kami umat-umat-Mu. Biarlah pagi hari ini kami semua boleh memuliakan Engkau, Bapa yang baik yang mengasihi kami semua. Haleluya Yesus Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Semua katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia peliharaku seumur hidupku. Kita naikkan pujian. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu.
sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Aku selalu menolongmu, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkan aku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Kami memuliakan Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu tak pernah berkesudahan, selalu nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu Yesus, sebab hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak dipuji. Hati kami datang meninggikan Engkau, roh kami menyembah-Mu Yesus. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, layak kami puji. Kasih setia-Mu memenuhi kami semua pagi ini. Kami dilingkupi, kami diberkati. Anugerah-Mu Yesus Tuhan menjadi kekuatan yang baru. Kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus Engkau melawat setiap kami saat ini. Kasih-Mu mengalir bagi kami. Kami menikmati kemurahan kasih-Mu. Kau memberi sukacita yang baru, Kau berikan kelegaan bagi setiap kami. Kau memberikan kemenangan-kemenangan dalam hidup kami. Kami menyembah, kami memuji Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus. Yesus, terpuji nama-Mu. Syakaralah, syakaralah.
Kau mau lingkupi kami pagi hari ini dengan kasih-Mu Tuhan. Memberikan kami sukacita yang baru, memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru melingkupi setiap kami, umat-umat jemaat Tuhan. Di tengah-tengah keadaan-keadaan yang sedang terjadi saat-saat ini, kami percaya Engkau Bapa yang selalu menyertai kami. Engkau terbesar, Engkau termulia dalam kehidupan kami. Biarlah setiap hati kami memuji, memuliakan Engkau pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang dahsyat dan luar biasa. Kami bertepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus Tuhan yang dahsyat luar biasa bagi kami semua. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami yang dahsyat, karena kami percaya hari ini kuasa-Mu dinyatakan bagi kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Yesus kita dahsyat Bapak Ibu Saudara. Saya percaya pagi hari ini kasih-Nya terus melingkupi setiap kami, setiap kita, setiap Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya pagi hari ini kasih-Nya tetap menjadi bagian kehidupan kita. Haleluya. Mari semua kita katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Percayalah bahwa kasih setia-Nya terus menjadi bagian kita semua sampai saat ini. Haleluya. Mari. Katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Mari semua kita bertepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan. Haleluya. Katakan, senang hati aku memuji, senang jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semua, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua
Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan, karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ke samping kiri kanan kita, kalau ada orang-orang yang ada samping kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak pernah berkesudahan bagi kita semua. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Sekali lagi katakan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Selama-lamanya kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pagi hari ini, sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan kita. Biarlah pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Sekalipun di tengah-tengah pandemi ini, kita akan melihat kasih Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Kita tetap dapat menerima, menikmati kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Haleluya. Mari katakan, saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan. Berkat-Mu atas kami. Katakan, saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami
sudah habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Ini kehidupan kami pagi hari ini. Biarlah kasih Tuhan yang selalu baru setiap pagi mengalir lewat kebenaran firman-Mu, memberkati kami semua umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya kami akan menikmati sesuatu yang baru pagi hari ini, sehingga kami boleh tetap teguh mengasihi Tuhan sepanjang waktu-waktu kami yang ada. Ini hidup kami Bapa, jadilah seperti yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang baik, sehingga firman-Mu akan tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus baik bagi kita. Kita masih bisa mendengar firman Tuhan sekalipun di rumah kita masing-masing. Ibadah ini memang diperuntukkan bagi Bapak Ibu Saudara teman-teman yang belum bisa ikut ibadah bersama-sama di gereja, berkumpul karena situasi yang ada, tetapi Tuhan baik, firman Tuhan tetap disampaikan, ibadah-ibadah dapat kita ikuti sekalipun dengan online. Ya, hari ini saya mau share firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami bersyukur oleh kemurahan-Mu kami ada sampai hari ini. Kami rindu firman-Mu meneguhkan, menguatkan, menghiburkan kami, mencerahkan pikiran-pikiran kami, sehingga hidup kami akan semakin menghasilkan kehidupan yang kuat, teguh di dalam Tuhan, sekalipun di dalam segala keadaan yang tidak baik yang kami sedang lalui. Terima kasih Bapa di surga, berkati firman-Mu, berkati dimanapun kami berada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, saya mau share untuk kita berbagi dari Pengkhotbah pasal yang ketiga. Saya ingin baca ayat pertama saja. Bapak Ibu Saudara bisa baca semua ayat-ayat di sana. Perikopnya berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Amin. Ya, ini adalah pengkhotbah yang menulis berbagi hikmat pengertian, dan tentu juga berasal daripada Tuhan semua pengetahuan dan hikmat ini.
Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca berulang-ulang dan kita sudah paham dengan ayat ini. Hanya saja memang ketika kita menghadapi keadaan kehidupan yang berubah-ubah, kadang-kadang ayat ini kita lupa, ya. Ayat itu ingin berkata bahwa di bawah kolong langit ini atau di dalam kehidupan kita ini, segala sesuatu ada waktunya. Nanti diterjemahkan di dalam ayat 2 sampai selesai, ada waktunya itu apa saja. Tapi ada 2 saja kesimpulannya, yaitu ada waktu untuk hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita, tapi juga ada hal-hal yang tidak baik yang terjadi, yang kita alami. Kekristenan yang sejati adalah kekristenan yang dapat mengerti, melihat, menyadari bahwa kehidupan kita di dalam Yesus ini adalah kehidupan yang juga nyata, real, ada di bumi ini. Ada banyak pengkhotbah, pengajar berkata bahwa ketika kita sudah percaya kepada Yesus, beberapa sudah melayani Yesus, memberikan seluruh hidupnya kepada Yesus, maka kita hidupnya menjadi hidup yang baru dalam pengertian bahwa ada dalam suasana kehidupan yang berbeda dengan dunia ini. Disampaikan bahwa kesusahan, kesukaran, bahkan kekurangan, kemiskinan itu tidak berlaku bagi orang-orang yang percaya. Di sana digambarkan bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus telah disempurnakan segala sesuatu, baik dalam segala berkat, segala perlindungan. Intinya bahwa kita tidak akan mengalami masa-masa sukar, tidak akan mengalami masa-masa sulit, kita tidak akan pernah sakit, kita tidak akan pernah kekurangan. Kenapa? Karena Bapa di dalam Yesus yang baik itu telah menebus dengan hidupnya. Demikian juga telah disediakan di dalam Yesus untuk apa yang kita perlukan karena Dia sangat mengasihi kita. Pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan yang tidak seimbang. Karena ternyata kalau kita membaca di dalam Alkitab, contoh-contoh para pelayan, hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi dan rasul-rasul, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, bahkan rasul yang terkenal, Paulus, hidupnya tidak sebaik yang kita pikirkan. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika di bumi juga tidak digambarkan sebagai kaisar atau konglomerat, orang kaya dengan semua kecukupan yang ada. Kekristenan yang sejati adalah membicarakan tentang jaminan keselamatan. Kekristenan yang sejati bicara tentang jaminan penebusan. Kekristenan yang sejati bicara tentang sukacita, damai sejahtera, sekalipun kita masih ada di bumi ini, sekalipun kita masih ada di dalam keadaan dunia kita yang kita alami ini, kita masih mengalami hal-hal itu. Saya dan kita semua yang sudah pelayanan, Bapak Ibu Saudara yang sudah memberi diri, memberi banyak hal kepada Tuhan, tidak berarti Bapak Ibu punya hal istimewa di mana tubuh kita ini tidak lagi mengalami hal-hal yang sukar. Tetapi pengkhotbah itu menulis bahwa segala sesuatu itu ada masanya. Jadi yang di bawah kolong langit ini, di bumi ini, segala sesuatu ada masanya sekali lagi. Artinya bahwa ada masa kita mengalami apa yang baik, ada masanya kita mengalami yang tidak baik. Tetapi kekristenan mengajar memang ini dasar dari semua adalah, selain tadi yang saya sebut di awal, kekristenan mengajar tentang kekekalan. Kehidupan yang kekal yang kita dapatkan di dalam Yesus ketika kita telah mati. Tetapi juga kekristenan itu memberi harapan, memberi jaminan bahwa ada kesukaan yang kekal, ada kebahagiaan yang kekal,
ada kehidupan yang nyaman yang sebenarnya terus berlangsung di dalam diri kita. Sekalipun kalau kita menyadari bahwa selagi kita ada di dalam tubuh jasmani ini, dalam tubuh lahiriah ini, tubuh kita tidak lepas dari semua kesukaran-kesukaran ini. Bapak Ibu mengalami kekurangan dalam keuanganmu. Bapak Ibu mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu mengalami banyak masalah ini dan itu secara fisikal. Itu tidak berarti bahwa dosa atau akibat dosa saja. Tapi juga kita harus clear. Kalau kita memang menulis ada sakit karena dosa, ya. Ada kekurangan karena dosa, ya. Tapi tidak berarti bahwa orang sakit semua karena dosanya. Orang yang kekurangan karena dosanya, tidak. Kita membaca di Alkitab, Paulus itu dengan jelas berkata, selagi kita ada dalam kemah ini, di dalam tubuh fisikal ini, kita memang di dalam keadaan yang menderita, keadaan yang sengsara, menanggung berbagai keadaan yang tidak baik. Itu benar, ya. Boleh kita baca ayat itu, ada di dalam Korintus, ya, bahwa Paulus menyadari, jadi Paulus ini adalah rasul yang sangat luar biasa, ya, sangat bagi saya karena dia dikaruniai dengan pengetahuan, pengalaman dan semua hal indah tentang surga. Tapi secara lahiriah sungguh dia dalam keadaan yang sukar. Dia berkata begini dalam 2 Korintus 5 ayat yang kedua, selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Jadi kemah tubuh ini adalah daging, adalah debu, artinya hal-hal yang bersifat debu, hal-hal yang dialami oleh kebanyakan orang yang masih mengenakan debu juga berlaku atas kita, orang-orang yang telah diselamatkan sekalipun. Karena keselamatan yang pertama adalah keselamatan di dalam roh kita, di dalam hati kita. Saya rindu sampaikan ini supaya tidak seorang pun menjadi kecil hati, menjadi lemah, dan putus asa. Sekalipun Paulus itu di dalam firman Tuhan, di dalam Korintus juga, dia berkata bahwa kami mengalami penderitaan, kesusahan yang serius, yang sangat-sangat, dan membuat kami putus asa katanya. Ya, itu ada dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-8. Jadi Korintus, pelayanan di Korintus, itu Paulus mengalami banyak hal yang tidak baik. Tapi tidak hanya di Korintus, memang pelayanannya sekalipun dia disertai dengan hikmat, tanda-tanda mujizat, banyak orang diselamatkan, tetapi secara kehidupan nyata, dia juga mengalami seperti kebanyakan orang. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Saya rindu supaya kita menyadari bahwa ini kehidupan yang nyata, ini real. Yang penting kita belajar untuk mengerti dan menyikapinya. Saya baca saja tadi 2 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia kecil katanya. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Jadi Paulus mengalami tekanan kehidupan. Jadi kehidupan itu ada dua, ada kehidupan, ada penghidupan. Kalau kehidupan itu bicara tentang hal-hal rohani, tapi juga penghidupan itu bicara tentang hal-hal lahiriah, kebutuhan hidup kita. Paulus mengalami yang tidak baik. Kalau boleh kita melihat dengan kacamata yang netral, seperti ada yang tidak adil di sana. Tetapi kenyataannya memang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya belajar bahwa hidup ini itu seperti sebuah neraca. Setidak-tidaknya hidup ini adalah seimbang. Misalnya yang baik, yang kita alami berkat Tuhan dengan yang tidak baik minimal seimbang. Atau sebaliknya,
Kalau Bapak Ibu Saudara rindu pengalaman-pengalaman rohani yang lebih, maka bobot bagian yang satu, jadi kalau kita lihat neraca, bagian sebelah kanan misalnya bicara tentang hal-hal rohani, hal-hal kesukaan rohani, kehidupan surgawi misalnya, yang sebelah kiri bicara hal-hal jasmani, kehidupan di dunia ini dengan semua kebutuhan, kecukupan hidup kita, maka setidak-tidaknya yang pertama adalah sama. Yang baik dan yang tidak baik itu berjalan bersama-sama seimbang. Tetapi ada kalanya memang kehidupan rohani, jadi orang-orang yang merindukan kehidupan rohani yang lebih, bobot rohani yang lebih, mengalami kehidupan surgawi yang lebih, bersekutu dengan Tuhan Yesus, suasana yang lebih dalam rohnya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih, maka bobotnya akan menjadi lebih besar, maka hal-hal lahiriah itu akhirnya menjadi berkurang. Sebaliknya, kalau orang mengejar hal-hal jasmani, menyenangkan tubuh dan kebutuhannya, hawa nafsunya itu diberi kesempatan lebih, maka hal-hal rohani akan menjadi berkurang. Itu adalah keseimbangan yang kita sudah pelajari. Bapak Ibu akan dapatkan hukum itu. Jadi setidak-tidaknya seimbang sebenarnya. Tetapi kalau ingin sesuatu yang lebih, salah satu, yang satu akan berkurang. Tapi pengajaran-pengajaran yang berlaku di era akhir zaman ini, orang mendambakan kehidupan rohani yang lebih, tapi ingin juga mendambakan kehidupan jasmani yang lebih. Dalam kekayaan, di dalam berkat kemakmuran, bahkan tidak ingin sakit dan segala macam, pasti di sana ada hukum yang berkurang. Karena itu adalah keadilan, kebenaran yang sejati. Nah, saya rindu kita semua menyiapkan hati bahwa memang Tuhan sudah menyelamatkan kita. Artinya apa? Pikiran dan hati kita itu tertuju kepada hal-hal rohani, hal-hal menyembah, mengagungkan Yesus Kristus Tuhan. Hidup kita melakukan kebenaran-kebenaran. Itu hukum yang nyata dalam kekekalan yang terjadi dalam hidup kita. Sekalipun secara lahiriah mungkin kita akan menghadapi hal-hal yang kurang, hal-hal yang tidak baik. Nah, untuk itulah saya ingin saat ini mengajak kepada kita memiliki pemandangan yang sejati. Tidak selama-lamanya orang selalu berkelimpahan. Tidak selama-lamanya juga orang akan berkekurangan. Tidak selama-lamanya orang selalu di atas, ada waktunya dia di bawah. Dalam kehidupan rohani, pelayanan, ada kalanya kita diangkat Tuhan tinggi, luar biasa dipermuliakan. Ada waktunya kita harus ada di lembah, di mana kita belajar untuk tahan kuat menghadapi yang tidak baik. Ini adalah kekristenan yang sejati. Patron kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Patron kita adalah rasul-rasul. Patron kita adalah pelayan hamba-hamba yang tulus hati, di mana mereka mengalami masa-masa yang luar biasa dipermuliakan indah. Ada berkat, ada kemuliaan, ada puji-pujian. Tapi ada kalanya ada dalam lembah yang tidak ada siapa-siapa. Beberapa di penjara, beberapa mengalami kekurangan, ditinggalkan, mengalami sakit penyakit dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang nyata tertulis di dalam firman Tuhan ini. Ketika Bapak Ibu Saudara merindukan hal-hal yang sempurna, itu nanti ketika kita sudah ada bersama dengan Bapa di surga. Haleluya. Nanti ketika kita sudah dalam perhentian kita bersama dengan Bapa di surga dalam Yerusalem surgawi, Alkitab menceritakan di sana. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata di sana. Amin. Tapi selagi kita di bumi ini memang itu yang kita alami. Nah, oleh sebab itu yang pertama saya rindu supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, sekarang kita sedang menghadapi pandemi
COVID-19. Ada banyak yang berubah, ibadah-ibadah menjadi berubah. Hal-hal yang kita peroleh dari Tuhan berubah. Suasana pekerjaan lain sebagainya berubah. Kita harus melihat bahwa ini hal yang real, hal yang nyata. Tetapi saya yakin bahwa kita telah dipersiapkan. Dalam banyak hal di waktu-waktu yang lalu, saya mengajak kepada kita untuk menyiapkan diri sedemikian rupa bahwa hidup kita ada waktunya dipermuliakan di dalam keadaan yang penuh dengan kasih sukacita, kelimpahan, semua baik-baik. Tapi ada waktunya kita diberhadapkan dengan sungai Yordan. Harus menyeberang. Kita diberhadapkan dengan padang gurun, dalam suasana terik, panas, kesepian, dan lain sebagainya. Tetapi ada satu hal penting yang harus kita belajar adalah orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan harus bijaksana. Kalau kita tahu segala sesuatu ada waktunya, kita mempersiapkan diri. Alkitab mengajar, Tuhan Yesus mengajar, kita harus menjadi orang yang berhikmat, menjadi orang yang bijaksana. Kita menyiapkan segala sesuatu yang perlu, supaya ketika masa-masa yang sukar, kita tetap dipelihara. Satu hal yang luar biasa selalu diingatkan Tuhan, pelajaran tentang Yusuf ketika ada di Mesir. Nanti Bapak Ibu boleh baca di dalam Kejadian pasal 41. Dalam Kejadian 41 itu diceritakan bahwa Raja Firaun itu menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dan mimpinya ada dua. Ya, saya baca saja. Jadi cerita tentang mimpi Firaun ada di Kejadian pasal 41. Yaitu ayat 21 misalnya. Lembu-lembu itu masuk ke dalam perutnya, tetapi walaupun ya ini cerita tentang ada 7 lembu yang kurus dan 7 lembu yang bagus. Kemudian seterusnya dia mimpi lagi tentang tangkai 7 bulir gandum ya. Tangkai 7 bulir gandum, yang satu berisi, yang satu tidak, atau kurus disebutkan di sana. Bapak Ibu Saudara, saya mendapat hal indah tentang mimpi Firaun ini, dan ini berlaku atas kita, bahwa ternyata seperti kata Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu ada masanya, bahwa ternyata akan ada masa kelimpahan, ada masa kita diberkati, ada masa kita sehat-sehat, ada masa semua lancar dan baik-baik, tapi juga ada masa di mana ada kekeringan, ada paceklik kata orang Jawa, ada masa-masa yang sukar, ada sakit penyakit dan lain sebagainya. Dua keadaan yang nyata. Gambaran mimpi Firaun itu bagi saya adalah juga sebuah kenyataan bahwa kehidupan kita memang seperti itu. Ada waktunya, begitu kira-kira ya Bapak Ibu Saudara. Dan Yusuf diberikan hikmat, diberikan pengertian, dan akhirnya yang paling penting dari semua itu adalah Yusuf diberikan hikmat tentang solusinya, jalan keluarnya. Apa solusinya Bapak Ibu Saudara? Solusinya adalah bahwa keadaan panen atau berkat kelimpahan itu pasti terjadi. Saya memiliki iman bahwa tidak ada orang yang tidak mengalami berkat Tuhan. Apalagi orang-orang yang percaya, hamba-hamba Tuhan, ada kesempatan kita mengalami banyak yang baik. Kita mengalami banyak yang baik. Ya, kita mengalami masa-masa yang baik. Itu adalah berlaku juga atas kita semuanya. Tetapi hal yang kurang adalah kita tidak menyiapkan diri dengan hal-hal yang menjadi persiapan untuk waktu yang akan datang. Dulu kami diajar dengan satu pelajaran yang luar biasa yang berkata bahwa hari ini, untuk hari ini,
Jadi kalau Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini, ya nikmati hari ini. Kesusahan besok, ya besoklah, begitu. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara punya uang banyak, ya nikmati. Besok mau kurang, ya nikmati juga, begitu. Tetapi ternyata kalau kita membaca cerita ini, dan cerita tentang, belajar tentang hikmat, Matius 25, itu ternyata memang kita harus punya hikmat. Kalau penabur juga, ada yang kita tabur, ada yang kita makan. Semua ada pelajarannya. Ada ketidakseimbangan kadang-kadang dalam pengajaran yang radikal dan kita akhirnya tidak memperoleh apa yang baik di waktu berikutnya. Mesir ini jika tanpa Yusuf itu akan habis seperti bangsa-bangsa lain. Yusuf tidak hanya menerjemahkan mimpi Firaun, tapi juga memberi jalan keluar. Apa yang diusulkan oleh Yusuf? Dia berkata begini, selama masa panen raya berkat kelimpahan 7 tahun itu, semua panen itu tidak boleh dihabiskan. Sekian persen dikumpulkan, makanya dia membangun begitu banyak gudang-gudang di seluruh negeri Mesir. Karena panennya begitu luar biasa. Yusuf membangun gudang-gudang. Selama 7 tahun masa kelimpahan, gandum dikumpulkan. Bahkan disebutkan di dalam ayat-ayat selanjutnya itu sampai tidak cukup lagi, dibangun lagi. Sampai luar biasa banyaknya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena akan ada masa 7 tahun berikutnya, itu masa yang sukar. Tidak bisa orang menanam. Bahkan nanti kita dengar ceritanya bahwa orang keluarga Yusuf, abang dan abang-abangnya, adiknya, beli makanan di Mesir karena di seluruh negeri pada waktu itu mengalami kelaparan. Ini yang dimasukkan oleh pengkhotbah juga, segala sesuatu ada masanya. Jadi ketika kita sedang diberkati, belajarlah berhikmat, beberapa mungkin harus disimpan. Ketika Bapak Ibu sehat, Bapak Ibu juga harus belajar untuk mempergunakan hal-hal yang baik. Tetapi yang terutama adalah, ini tidak hanya bicara tentang hal-hal lahiriah. Dari awal saya tidak bicara tentang kelimpahan dan lahiriah. Bagi saya, apa yang diajarkan Tuhan melalui Yusuf ini adalah yang pertama dan utama adalah bicara tentang bagaimana mempersiapkan gudang-gudang yang bicara tentang hal-hal rohani di dalam batin kita. Kenapa? Tuhan memberi kesempatan kita mengalami kelimpahan di dalam roh. Dalam firman Tuhan, pengetahuan hikmat. Tuhan beri kesempatan, kebebasan untuk kita beribadah, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita semua di dalam gereja ini, ada waktunya doa malam. Beri kesempatan menyembah Tuhan. Doa puasa. Ada acara-acara besar. Orang diberi kesempatan untuk bertemu dengan Tuhan. Ibadah hari Minggu, orang diberi kebebasan. Menyembah, meninggikan Tuhan. Di rumah kita punya waktu-waktu untuk ibadah, waktu-waktu untuk melayani Tuhan. Tetapi memang ada beberapa di antara kita tidak bijaksana seperti Yusuf. Justru pada waktu kita bisa ibadah, kita melalaikan. Pada waktu kita bisa baca firman Tuhan, kita melalaikan. Kesempatan-kesempatan yang ada untuk membaca Alkitab, berdoa, kita melalaikan. Apalagi masa-masa sekarang ini, waktu dengan Tuhan itu tidak mudah. Hiburan-hiburan yang ada di dunia maya ini memang sedikit menjadi pencobaan. Kesenangan kita nonton, main game, atau apa-apa yang lucu di sana itu memang menghabiskan banyak waktu. Saya menyadari, tetapi kalau kita tidak mempersiapkan hal-hal rohani seperti yang tadi di awal adalah menyediakan gudang-gudang, menyediakan tempat-tempat
yang rohani dalam diri kita untuk menikmati Tuhan, kita benar-benar akan mengalami masa-masa kesukaran. Bagi saya adalah Pengkhotbah 3 ayat 1, kita semuanya akan mengalami masa-masa yang baik, tapi juga masa yang tidak baik. Tapi ada satu hal yang dapat kita persiapkan, yaitu kita menyediakan gudang-gudang, di mana kita mempergunakan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Bapa di surga. Pelajaran Matius 25 itu persis sesungguhnya dengan Kejadian 41. Orang-orang yang bertahan di dalam kesukaran-kesukaran. Orang-orang yang bertahan di dalam masa-masa yang tidak baik. Baik dalam kelemahan fisik, sakit penyakit, kekurangan masalah. Adalah orang-orang yang mempersiapkan minyaknya. Mempersiapkan kehidupan rohaninya. Haleluya. Saya rindu mengajak kita merenungkan. Ayo, selagi kita punya waktu untuk berdoa, berdoalah. Punya waktu untuk menyembah Tuhan, menyembahlah. Ada waktu untuk belajar firman Tuhan, belajarlah. Karena akan ada masanya kita tidak bisa melakukannya. Tetapi apa yang kita telah timbun, kita simpan, yang telah kita miliki sebelumnya menjadi kekayaan rohani di dalam diri kita. Ini akan mensuplai hal-hal yang baik, terutama adalah mengalirkan damai sejahtera, mengalirkan sukacita, mengalirkan pengharapan di dalam Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekalipun hari-hari ini, dan ini sudah berlaku selama 6 bulan, Indonesia ada dalam pandemi COVID. Bahkan saya mendengar berita bahwa para ahli meramalkan Indonesia baru awal. Akan ada masa yang lebih lagi, dan ini peningkatannya memang serius. Mereka baru melihat pada semester pertama tahun depan mungkin akan grafiknya turun. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Hal-hal yang sukar masih kita akan alami. Tetapi saya yakin orang-orang yang mempersiapkan dirinya, membangun gudang-gudang rohani, membangun kehidupan rohani selama waktu-waktu yang lalu, hatinya akan tetap kuat. Seperti tanaman yang ada di pinggir sungai, airnya mencapai air. Akarnya mencapai air, maksud saya. Dan kehidupan rohani tetap menyegarkan kita semuanya. Oleh sebab itu, ayo, kalaupun sekarang masa sukar, berjuanglah. Karena ada tempat-tempat, ada orang-orang yang telah membangun hal-hal rohani seperti ini. Ada kebiasaan kita bahwa ketika kita mengalami yang sukar, kita mengalami yang tidak baik, kita mengalami masa-masa ketidaknyamanan, kekurangan, lemah, kita biasa justru meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Beberapa waktu ini saya mendapat pelajaran yang baik, nanti akan saya bagi di waktu yang akan datang. Jika kita tidak mempergunakan waktu yang diberikan Tuhan, itu sama dengan kita sedang mencobai Tuhan. Ketika Bapak Ibu dan saya tidak mempergunakan kesempatan yang baik itu, menghargai waktu-waktu yang Tuhan beri untuk membangun gudang-gudang, mempersiapkan minyak, kita akan menanggung keadaan yang tidak baik di waktu-waktu yang akan datang. Oleh sebab itu, mari saya ajak kita menyadari yang pertama adalah bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kemurahan kebajikan Allah ada pada kita, amin. Tapi kita secara lahiriah jasmani, dalam kehidupan sosial juga, dalam pekerjaan usaha bisnis kita, dalam hubungan kita dengan sesama ada masa-masa yang tidak baik. Itu tidak berarti bahwa yang baik itu, yang rohani hilang. Justru kita membangun gudang-gudang itu untuk poin itu. Yang kedua, ayo pakai kesempatan-kesempatan. Membangun gudang-gudang rohani. Menjadi wanita-wanita yang bijaksana, kata Matius 25. Menyediakan minyak. Supaya pada waktu-waktu yang sukar, minyak itu tetap tersedia bagi kita.
Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dunia rohani ini bicara tentang damai sejahtera, sukacita, keindahan bersama dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa ketika tubuh kita, kehidupan keluarga, jasmani, dan pekerjaan kita mengalami tidak baik, tidak berarti kita tidak bisa bersukacita. Kalau kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-7, kita akan sangat heran dan kagum bagaimana mungkin hamba Tuhan yang bernama Stefanus ketika mengalami tekanan yang buruk, ketika dia diadili dan endingnya diputuskan dirajam batu. Orang berteriak-teriak, orang senang-senang, ambil batu melempari dia. Tapi dia justru melihat anak domba Yesus Kristus. Dia tidak mengeluh. Dia bahkan merasa tidak sakit di sana. Kenapa? Kehidupan rohaninya menenggelamkan rasa sukar, rasa susah. Ayo, Tuhan menyediakan kekekalan di dalam kehidupan rohani kita. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan-pengharapan. Kita diberi hikmat untuk kita membangun hati kita supaya ketika kita ada dalam masa-masa yang sukar, ada masa-masa di mana kita mengalami yang tidak baik, kita tidak jatuh, kita tidak mengeluh, kita tidak frustasi, kita tetap percaya bahwa selalu ada harapan, selalu ada masa depan. Tuhan akan selalu membuka pintu, Tuhan akan membuat jalan-jalan, bahkan di padang belantara sekalipun. Itu adalah iman orang-orang percaya di dalam Yesus. Oleh sebab itu, ayo Bapak Ibu Saudara, sekalipun keadaan kita tidak baik hari ini, tidak berarti hati kita tidak baik juga. Keadaan selain kita tidak baik, tidak berarti hati kita tidak baik. Justru kerajaan Allah, damai sejahtera sukacita, itu turun menaungi orang-orang yang dalam masa-masa yang sukar. Nanti kita panjang sekali bicara tentang bagaimana orang-orang mengalami masa yang sukar, justru mengalami kehadiran kerajaan Allah. Seperti yang saya sebut tadi, hamba Tuhan Stefanus ketika dirajam batu, dia mengalami kehadiran kerajaan Allah dan memandang anak domba Allah. Dan itu membuat dia kuat, dia teguh, dia akhirnya meninggal dalam damai sejahtera. Nah, kita yakin bahwa apa yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan ini, kita akan mengalaminya. Jadi kalau kita sedang ada di mana kita berada, belajar berhikmat, percayalah poin-poin yang tadi kita sudah sampaikan, biarlah menjadi peringatan bagi kita, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan, sekalipun kita ada di masa-masa yang tidak baik. Segala sesuatu ada masanya, karena Tuhan juga ada di sana. Di masa kesukarankah, Tuhan ada di sana. Di masa kita diberkati, Tuhan ada di sana. Tuhan kekal ada dalam diri kita ketika kita memelihara persekutuan kita dengan Yesus, ketika kita mengasihi Dia, melayani dan mengakui Dia dalam segala sesuatu. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan kita di masa-masa yang sukar ini. Segala sesuatu ada masanya, Tuhan juga selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, kami sadar selagi kami ada di bumi ini, kami ada dalam keadaan-keadaan yang kadang tidak baik. Ada waktunya kami ada di lembah, ada waktunya kami ada di padang gurun, tapi juga sesungguhnya Engkau selalu ada bersama kami. Buat kami berhikmat seperti Yusuf. Buat kami juga berhikmat seperti 5 gadis-gadis yang bijaksana. Mempersiapkan semua yang baik dalam hati kami. Supaya ketika kami melalui masa-masa yang sukar, kami tetap kuat. Kami tetap bersukacita. Kami tetap punya pengharapan dan kami terpelihara di dalam anugerah. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua, teman-teman yang belum bisa ibadah. Karena lemah, karena sakit. Karena ketidakberdayaan, karena waktu-waktu yang tidak mengizinkan, Engkau tetap hadir bersama dengan kami. Biarlah gudang-gudang rohani yang telah kami bangun di waktu yang lalu, itu mensuplai makanan bagi kami semua. Kami berdoa jika ada di antara kami yang kurang bijaksana,
Tidak mempergunakan waktu-waktu yang baik untuk menyediakan apa-apa yang indah dalam diri kami. Engkau mengampuni kami. Bangun kami, beri kami hati yang bijaksana supaya kami dapat mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Keluarga demi keluarga, orang-orang muda, Engkau memberkati. Kami juga tidak lupa berdoa untuk negeri kami Indonesia ini yang sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Ya Tuhan, Engkau memelihara kami semuanya. Engkau memelihara penduduk negeri kami Indonesia. Tuhan berikan hati yang bijaksana bagi pemerintah kami, mulai dengan presiden dan semuanya. Kami berdoa menantikan segala sesuatu tetap di dalam perlindungan, di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur Kau memberkati kami semua. Kami selesaikan ibadah ini dan berkat-Mu ada bersama kami sekalian. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan kasih-Nya di dalam Tuhan Yesus Kristus oleh persetujuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.